Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menjadi cahaya bagi orang lain. Hari ini gereja memperingati Santo Pius dari Pietrelcina yang dikenal dengan Padre Pio. Padre Pio menempatkan salib suci sebagai kekuatan, kebijaksanaan, dan kemuliaannya pada puncak hidup kerasulannya. Bebas dari kesia-siaan duniawi dan terserap pada cinta akan Yesus, dia membentuk diri pribadinya padanya dengan mempersembahkan hidupnya demi keselamatan dunia. Kesalehannya dalam bentuk apapun harus menjadi terang bagi banyak orang. Dan Padre Pio meneladankan hal itu. Pengalaman rohani telah membimbing banyak orang pada Tuhan. Mereka mengalami berbagai mujizat lewat doa-doanya. Dalam perbandingan yang sederhana, Yesus menyatakan identitas murid-muridnya sebagai pelita atau cahaya bagi dunia. Sebagaimana pelita atau cahaya itu berfungsi sebagai penerang, para murid diutus untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Panggilan murid-murid menjadi cahaya sungguh mulia dan terhormat. Kedudukan para murid itu ada di tempat yang tinggi. Mata semua orang tertuju kepada mereka. Maka pertama-tama para murid harus memiliki cara hidup yang benar, baik, dan terpuji, sehingga bisa menjadi cahaya atau teladan bagi orang lain. Tidak ada orang yang menyalahkan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya, kata Yesus. Yesus telah memberikan pelita bernyala kepada para muridnya, yaitu sabdanya. Oleh karena itu, dia meminta para murid untuk menggunakan pelita itu sesuai dengan kepentingan dan tujuannya, yaitu menerangi seluruh ruangan. Sabda Tuhan disampaikan kepada para murid dan kita semua, bukan semata-mata untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk menyinari semua orang. Sabda Allah menuntun orang yang berada dalam kegelapan menemukan jalan yang benar, jalan yang mengantar mereka pada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, dalam pembaptisan
terutama dalam upacara penyerahan lilin, bernyala ketika menyerahkan lilin kepada orang tua atau wali baptis. Imam berkata, "Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini, agar ia mampu menjadi cahaya bagi orang lain." Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita juga menerima tugas menjadi cahaya atau teladan bagi orang lain. Kita baru bisa menyinari orang lain apabila kita sendiri bercahaya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.